بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Al-hadithul hadi wal arba'un, hadis ke-41. An Abi Muhammad Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, Rasulullah mengatakan tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga menjadikan hawa nafsunya itu tunduk kepada apa yang telah aku bawa. Untuk mengambil pelajaran pertama kita bisa lihat perawi dari hadis ini, yakni Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin Al-As. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata tentang beliau, yakni ni'mal bait Abdullah. Sebaik-baik rumah itu adalah rumahnya Abdullah, yakni perawi hadis ini. Wa Abu Abdullah, dan bapaknya Abdullah, yakni Amr bin Al-As. Wa ummi Abdullah, dan ibunya Abdullah. Jadi ini satu keluarga yang alhamdulillah Rasulullah puji. Dan Abdullah bin Amr bin Al-As itu lebih mulia daripada bapaknya. Lebih afdal, ya. Lebih duluan masuk Islam. Dan menariknya di sini dikatakan wahwa akbaru minhu bi isnatai asyrata sanah. Abdullah bin Amr bin Al-As ini lebih tua daripada bapaknya 12 tahun. Bisa sampean bayangkan, anak dengan bapak selisihnya cuma 12 tahun. Artinya apa? Bapaknya ini kawin muda. Bahkan dikatakan waqila bi ihda asyrata sanah. 11 tahun. Jadi kemungkinan Amr bin Al-As itu menikah ya sekitar usia 10 atau 11 tahun. Sehingga saat 12 tahun itu lahirlah Abdullah bin Amr bin Al-As. Ini menarik kalau kita bahas, ya, terutama bagi orang-orang yang mencela pernikahan dini. Bukan hanya perempuan pada masa itu, laki-laki pun ada yang menikah saat usia masih dalam masa sekarang anak-anak. Tapi ini memang untuk masa lalu. Ya, kalau kondisi sekarang ya berbeda lah. Anak usia 11 tahun ini masih belum dewasa seperti dulu. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, Abdullah bin Amr bin Al-As ini seorang yang zuhud, ya, orang yang menjauhi kehidupan duniawi, kemudian ahli ibadah. Nah, beliau ini dalam riwayat dari bapaknya ini dinikahkan dengan seorang wanita Quraisy. Kemudian bapaknya itu bertanya kepada istrinya Abdullah bin Amr bin Al-As ini, kaifa wajadti ba'lak? Bagaimana engkau dapati suami engkau ini? Maka kata menantunya itu, khairul rijal au khairul bariyah min rajulid. Suamiku, yakni anak engkau ini adalah sebaik-baik lelaki atau sebaik-baik, ya, ciptaan, sebaik-baik manusia di antara para lelaki. Lam yufattish kanafan. Tetapi ini ada tapinya, si anak engkau ini, suamiku ini tidaklah yufattish kanasan, itu mencari sesuatu yang tersembunyi. Tidak menyingkap hijab. Ini ungkapan halus kalau istrinya ini tidak diapa-apain. Walam ya'rif lana firoshan. Dia itu tidak mengenal tempat tidur kami. Maka kemudian Amr bin Al-As ini kembali. Kemudian memberi nasihat kepada putranya, yakni perawi hadis ini. Dan Amr bin Al-As mengatakan kepada putranya, zawajtuka imra'ah min Quraisyin fa'adhaltaha.
aku sudah nikahkan engkau dengan seorang wanita dari suku Quraisy yang cantik, yang kalangan terhormat, tapi engkau terlantarkan, enggak diapa-apai. Tsumma intalaqa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fasyakalahu. Kemudian bapaknya tidak cukup dengan menasihati Abdullah. Karena Abdullah bin Amr bin Al-As ini lebih mementingkan ibadah memang. Sehingga dinikahkan sekalipun enggak diapa-apain istrinya. Nah, datang kepada Rasul bapaknya ini mengadukan Abdullah. Maka Rasulullah SAW kemudian mengutus seseorang untuk menemui Abdullah dan Abdullah mendatangi Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya, atasumun nahar, apakah engkau siang ini puasa terus? Maka Abdullah mengatakan, na'am ya. Jadi bukan puasa Daud lagi, Abdullah ini. Kalau siang puasa terus. Qala wa taqumul lail, engkau juga malamnya dihidupkan, yakni malam ibadah terus. Maka Abdullah mengatakan na'am. Maka Nabi kemudian mengatakan lakinni asumu wa uftir. Akan tetapi kalau aku puasa, aku juga berbuka. Wa usolli wa anamu, aku sholat malam, aku juga tidur. Wa amassun nisa, aku juga menyentuh perempuan. Dalam artian, ya kita tahu sama tahu lah. Kemudian Rasulullah mengatakan, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Maka siapa yang tidak senang dengan sunnahku, dia bukanlah golonganku. Yakni golongan yang sempurna keislamannya. Ini sekilas tentang sahabat yang meriwayatkan hadis yang akan kita bahas ini. Jadi beliau memang orang yang nafsunya itu adalah nafsu untuk beribadah. Hawa nafsunya memang senang beribadah, sehingga satu hal yang kurang, yakni beliau tidak memperlakukan istrinya sebagaimana seorang suami memperlakukan istrinya. Kemudian ditegur oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Terus kita menginjak ke inti hadisnya.